arwah Ilham itu memang sengaja menolong Bagus agar bisa keluar dari hutan tersebut. Selamat malam teman-teman, jumpa lagi dengan saya di Lakon Story. Oke, untuk kali ini saya akan kembali melakukan pembahasan terkait cerita yang sudah saya bagikan di halaman Facebook maupun di Twitter. Dan mulai saat ini, setiap Lakon Story membagikan cerita akan selalu kami sertai dengan videonya yang versi podcast biar memudahkan teman-teman pembaca. Cerita ini itu menceritakan tentang dua orang pendaki yang melakukan pendakian ke Gunung Merapi, Jawa Tengah, teman-teman. Jadi ini itu ceritanya ada dua orang pendaki asal Jawa Timur. Dia melakukan pendakian waktu itu malam hari memang. Karena kan jaraknya Jawa Timur ke Jawa Tengah jauh. Jadi waktu itu dia berangkat pagi, nyampe sini memang surian lah, sore sampai malam. Habis itu malamnya dia langsung naik, dan ketika naik dia tersesat. Nah, ketika dia tersesat, dia itu mengalami berbagai interaksi dengan makhluk halus yang sangat ekstrim. Salah satunya dia mengaku melihat perkampungan gaib, teman-teman. Perkampungan gaib. Dan ketika masih dalam keadaan tersesat, mereka ini juga mengaku mendengar salah satu tembang mocopat. Mungkin kalian yang paham dan sudah tahu tembang macopat ini seperti apa. Tembang macopat ini kalau menurut saya pribadi itu enggak sembarang tembang, karena tembang ini itu isinya itu sangat-sangat dalam filosofinya, teman-teman. Jadi mengandung pedoman hidup, mengandung tuntunan hidup, dan mengandung segala macam lah. Tapi sih kalau memang kita dengernya di dalam hutan, dalam keadaan kayak gitu, wah ya wallahu a'lam. Aku pun gak bisa bayangin saat itu gimana rasanya. Pasti sangat ketakutan. Dan di dalam cerita tersebut, situasi saat itu si tokoh Ilham itu sudah sakaratul maut. Kan dia dalam keadaan putih pucat, dia sambil melotot, sudah orang sakaratul maut waktu itu. Jadi saya udah gak bisa bayangin betapa ketakutannya si Bagus saat itu, si tokoh Bagus saat itu. Dan singkat cerita, akhirnya mereka berhasil keluar dari hutan tersebut dengan mengikuti suara ayam yang berkokok. Dan di situ ada satu kejadian unik, yaitu tentang perbedaan dimensi waktu, teman-teman. Kalau kalian bacanya itu teliti, mungkin kalian paham tentang apa yang dirasakan Bagus saat itu. Bagus saat itu melipat tenda, itu dia melihat keadaan masih malam hari. Dan ketika dia sudah berhasil keluar, keadaan di desa itu sudah pagi hari, sekitar jam 8 sampai jam 9-an. Jadi kalau soal perbedaan dimensi waktu ini sudah menjadi hal yang lumrah lah. Kalau urusan dengan makhluk tak kasat mata, mungkin kalian yang sudah baca ceritanya Lakon Story yang KKN di rumah tusuk sate, itu kan ada salah satu cerita yang ketika si anak cewek itu dua masuk ke rumah nenek-nenek, masuknya siang hari, tiba-tiba keluarnya dia malam hari. Jadi kalau menurut saya memang ada perbedaan dimensi waktu antara alam nyata dan alam gaib, kayak gitu. Akhirnya mereka berhasil keluar pada pagi hari jam 8 sampai jam 9 itu, dan sampai rumah dengan selamat. Dan betapa terkejutnya saat itu ketika tepat 7 hari setelah kepulangan si Bagus dan Ilham dari Gunung Merapi, ternyata Ilham ini ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Dan anehnya, dia ditemukan itu dalam keadaan pakaian masih utuh, pakaian masih baru, teman-teman. Jadi seolah-olah itu dia baru saja turun dari Gunung Merapi dan meninggal. Jadi siapa yang sama Bagus waktu itu, 7 hari yang lalu? Ini kalau menurut saya itu arwahnya si Ilham.
Kenapa saya sangat yakin? Karena ada salah satu bagian yang tidak saya sampaikan di tulisan, yaitu ternyata keluarganya si Ilham itu tidak mengetahui kalau Ilham memang sudah pulang 7 hari sebelumnya, jika sudah pulang. Jadi waktu itu di rumah itu memang sepi, teman-teman. Rumahnya Ilham ini sepi, soalnya semua saudaranya itu ada yang ikut suaminya, ada yang ikut istrinya, orang tuanya kerja dan segala macam. Jadi rumahnya Ilham itu selalu sepi kayak gitu. Waktu itu sempat saudaranya Ilham itu pulang ke rumahnya Ilham dan dia tidak menemukan siapapun. Dan selang 2 hari setelah itu dia menemukan Ilham pulang dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Maksudnya dia menemukan Ilham itu sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Jadi logikanya, jika dia pulang dengan bagus 7 hari yang lalu, seharusnya ketika saudaranya berkunjung ke rumah Ilham, pasti dia menjumpai Ilham. Tetapi saat itu tidak menjumpai. Jadi dia taunya itu masih kemarin langsung, loh, adik saya udah nggak ada. Padahal 2 hari sebelumnya saya kesini, rumah ini kosong. Jadi memang seolah-olah Ilham itu baru pulang saat itu, teman-teman. Dan saya pun sangat-sangat yakin itu adalah arwahnya Ilham. Kenapa arwah Ilham? Karena saat itu arwah Ilham itu memang sengaja menolong Bagus agar bisa keluar dari hutan tersebut. Kenapa Ilham? Kenapa kok Ilham yang diambil? Usut punya usut, Ilham ini ternyata Pandawa 5, teman-teman. Kalau istilahnya orang Jawa, istilah Pandawa 5 itu adalah dia punya 5 saudara laki-laki dan disebutlah dengan Pandawa 5. Jadi kalau dalam tradisi masyarakat Jawa, jika kita dalam keadaan Pandawa 5 atau gimana, kayak gitulah posisinya, kita itu wajib diruat. Apa sih ruat itu? Ruatan atau ruat kalau dalam masyarakat Jawa itu adalah sebuah upacara yang dilakukan masyarakat Jawa yang digunakan sebagai sarana untuk melepaskan seseorang dari mara bahaya yang bersifat gaib maupun non gaib. Tapi kalau kita bicaranya ruat sih urusannya biasanya pasti dengan hal-hal yang gaib. Nah, kok kenapa hal-hal gaib? Memang karena yang menjadi target ruatan ini itu biasanya memang orang yang menjadi incaran makhluk halus. Lah siapa saja sih yang menjadi target ruatan atau orang-orang yang masuk dalam kategori wajib ruat itu? Yang pertama sih, setahu saya ini yang pertama yaitu anak tunggal. Jadi anak itu harus benar-benar tunggal. Kalau bahasa Jawa biasanya masyarakat nyebutnya anak ontang-anting, ya kan? Tapi ingat, ini contohnya saya ini anak tunggal, tetapi ibu saya sebelum menikah dengan ayah saya, itu ibu saya sudah menikah dengan orang lain dan memiliki anak. Jadi kalau kayak gitu sudah nggak masuk kategori wajib ruat kayak gitu. Habis itu yang kedua, siapa saja yang masuk dalam kategori yang kedua yaitu anak cewek cowok. Cowok cewek sama saja sebenarnya, cowok cewek yaitu anak pertama cowok, habis itu anak kedua cewek, begitu juga sebaliknya. Konon anak seperti itu juga masuk dalam kategori wajib ruat. Habis itu yang ketiga ada cowok, anak pertama cowok, anak kedua cewek, anak ketiga cowok, begitu juga sebaliknya. Itu kalau bahasa Jawanya, kalau orang Jawa bilang sendang kapit pancuran. Dan banyak lagi, salah satunya ada itu tadi yang dialami Mas Ilham ya. Itu biasanya orang Jawa nyebutnya Pandawa 5 karena dia 5 bersaudara yang berjenis kelamin laki-laki semuanya. Jadi Mas Ilham itu wajib diruat. Oke, dan saya ulangi sekali lagi, semua itu tidak berlaku jika orang tua kalian sudah pernah
nikah lagi atau sudah pernah keguguran sebelum ataupun sesudah kalian. Jadi itu udah nggak gimana ya, udah nggak berlaku lagi lah kayak gitu loh. Sebenarnya yang masuk dalam kategori wajib ruwat itu banyak sekali teman-teman, ada 30 ini, 30 banyak sekali. Jadi aku nggak mungkin lah nyebutin satu persatu. Jadi untuk kalian yang ingin lebih tahu tentang tradisi Jawa yang satu ini, kalian lebih baik baca sendiri di website ataupun di buku-buku yang membahas tentang ruwatan ini sendiri ya. Untuk prosesi ruwat itu sendiri biasanya ditandai dengan digelarnya wayang kulit. Tapi nggak sembarang wayang kulit teman-teman. Di sini wayang kulitnya itu mulai dari ide ceritanya, mulai dari judul cerita yang dibawakannya itu nggak boleh sembarangan, ada sendiri ceritanya. Habis itu untuk dalangnya juga ini dalang spesialis yang mempunyai kemampuan dalam bidang ruwatan kayak gitu. Dan habis itu mulai dari perlengkapan wayangnya, sesajennya, itu semua ada sendiri. Dan intinya nggak sembarangan lah gitu. Kenapa kita harus diruat jika kita masuk dalam kategori wajib ruwat? Ya kalau menurut saya sih larinya kembali lagi jika kalian masuk dalam kategori ruwat dan kalian tidak melaksanakan ruwatan tersebut, kalian akan menjadi incaran makhluk halus ataupun membawa sial dan sebagainya. Itu kalau dalam buku itu anak seperti itu masuk dalam anak Sukerta namanya. Sukerta itu anak yang dinaungi aura hitam. Kalau urusan percaya nggak percaya sih kembali ke diri kalian masing-masing. Ini kalau saya pribadi kan saya sebagai orang Jawa, jadi apa salahnya saya menghargai dan menghormati adat istiadat dari kebudayaan Jawa itu sendiri. Soal wayang kulit teman-teman, soal prosesi wayang kulit itu memang membutuhkan biaya banyak sekali. Dan bagaimana opsinya jika orang tersebut kurang mampu atau segala macam. Kalau orang tersebut kurang mampu kan sekarang sudah ada ruwatan massal, ataupun kalau dalam agama mungkin juga ada opsi-opsi yang lainnya. Yang jelas pasti ada solusi kayak gitu menurut saya ini. Dan jika ini pesan saya, jika kalian masuk dalam kategori wajib ruwat, mending kalian konsultasikan dulu kepada orang tua ataupun orang yang lebih paham mengenai hal itu. Terima kasih. Itu saja untuk video kali ini. Selanjutnya, Lakon Story akan kembali membagikan pengalaman-pengalaman mistis yang ada di sekitar kita. Itu bisa saja bersumber dari kalian ataupun semuanya boleh deh mengirimkan pengalamannya kepada Lakon Story. Silakan menghubungi Lakon Story, asalkan pengalaman kalian harus nyata loh teman-teman. Soalnya siapa tahu pengalaman kalian bisa menambah pengetahuan atau menjadi pelajaran bagi kita semua. Gitu aja, terima kasih. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Oh ya, jika kalian suka dengan videonya Lakon Story, mohon bantuannya, mohon dukungannya biar channel ini lebih berkembang lagi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.